Seperti yang lainnya media digital lainnya juga itu kan dibentuk dari algoritma manusia ya. Di program lah. Selamat datang di podcast Creative Wisdom. Pada hari ini kita akan membahas perkembangan AI yang semakin pesat. Dan hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yang berasal dari berbagai sekolah ya. Boleh diperkenalkan? Saya Harvey. Saya Fernal. Saya Firdaus. Ya, langsung saja kita membahas ke topik yang pertama. Apa sih pendapat kamu tentang AI atau Artificial Intelligence? Pendapat saya itu AI itu alat yang sangat berfungsi sekali, apalagi untuk belajar, untuk anak-anak yang bisa Berkembang. ya berkembang lebih baik. Iya. AI itu kan juga untuk orang-orang membuat kayak sesuatu hal gitu, kayak banyak lah ya, itu berfungsinya banyak sekali. Udah itu aja dari. Ya kalau menurut saya secara keseluruhan AI ini tuh sangat-sangat banget berfungsi ya buat kemajuan bangsa. Salah satunya di media digital karena memang membantu sekali di bidang pendidikan, juga informasi. Terus juga faktanya memang karena ini baru di negara kita, ini bisa memicu kerusuhan juga, perpecahan karena memang sebelumnya kan belum pernah ada. Kalau gitu menurut saya. Kalau misalnya semakin berkembang nih ya, menurutmu nih khawatir nggak sih kalau misalnya AI itu berkembang semakin pesat tuh makin membahayakan orang lain? Kalau menurut saya 50-50 sih ya, karena memang di sebelah sini ada keuntungannya, di sebelah sini juga ada dampak buruknya. Masing-masing mempunyai hal tersendiri kalau menurut saya. Oke. Kalau yang ini menurut pendapatmu gimana ya? Kalau menurut pendapat gua sama seperti dua mereka. Tapi kegunaan AI di era sekarang tuh jangan apa-apa ke AI. Maksudnya kayak tergantung juga, tapi jangan terlalu ke ini banget sama AI gitu. Kalau misalkan kita masih bisa, kita coba. Baru kalau misalkan kita nggak bisa, dan kita baru pakai AI. Kalian tahu nggak sih perbedaan AI sama robot? Kalau menurut gua robot itu sebenarnya bentuknya itu secara materialitis itu kan fisik ya. Manipulasinya juga fisik dalam bentuknya itu. Terus juga AI ini kan dibentuk kecerdasan buatan manusia kan, yang artinya ini juga ranahnya masih di digital. Jadi perbedaannya di situ. Robot ini menentukan dibentuk untuk secara lingkungan lah, yang membantu manusia secara lingkungan fisik lah. Kalau AI ini secara digital informasi. Kurang lebih begitu. Berarti tuh istilah kata AI itu bentuknya software. Kalau misalnya robot itu hardware ya. Ya, kayak gitulah kurang lebih. Kalau pendapat yang lain gimana nih? Pendapat saya sih kalau AI itu merujuk pada kemampuan sistem komputer. Nah, terus untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan oleh manusia. Iya. Nah, jadi gitu. Seperti pembelajaran, penalaran, terus dan pengambilan keputusan. Nah, terus kalau robot itu pendapatnya itu ke fisik. Iya, sama seperti yang ini ya. Iya, fisik yang dapat melakukan berbagai tugas secara otomatis. Robot biasanya dilengkapi dengan serta perangkat lunak. Jadi dia bekerja beda lah sama AI gitu. Iya. Menurut kalian ya, AI ini bisa memiliki nggak sih di masa depan tuh kayak kesadaran atau hati seperti manusia? Kalau kayak di film-film tau nggak kayak Terminator atau yang lain-lain? Di masa depan tuh bisa nggak sih kayak gitu tuh? Nggak mungkin bisa ya, karena seperti yang lainnya media digital lainnya juga itu kan dibentuk dari algoritma manusia ya. Di program lah istilahnya gitu. Jadi kalau menurut gua nggak akan bisa sih. Tapi kan ada nih, misalnya kayak Mark Zuckerberg tuh ya, ada tuh dia bikin wajah seperti manusia, artinya juga seperti manusia tuh. Bahkan di Jepang juga tuh ada robot yang bisa berekspresi seperti manusia. Makanya tuh di Jepang tuh bikin robot kayak Mad gitu. Tuh yang lainnya? Mungkin banyak banget spekulasi kayak gitu ya, yang mengatakan kalau nanti AI itu kedepannya bakalan
bisa menguasai zaman manusia lah istilahnya begitu. Kalau menurut gue sendiri itu nggak akan bisa sih karena manusia kan punya pemikiran yang strategis juga ya. Oh iya. Dari situ mungkin itu. Nah, ngomong-ngomong pertanyaan tadi ya, bagaimana sih AI dapat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari nih ya? Ngomong-ngomongin robot tadi yang di Jepang-Jepang gitu. Kalau menurut gue ya, robot ya Iya. bisa kayak membantu membersihkan ini rumah juga bisa. Iya. Kayak Yang di Jepang juga kan kayak gitu. ngepel, nyapu bisa, bersih-bersihin kaca gitu, robot-robotnya, ataupun yang membantu-bantu hal lain juga bisa. Oh iya. Ya sebenarnya bisa juga cuman itu memang jadi dasar AI dibentuk seperti itu kali. Itu lebih ke robot bukan AI, sorry. Robot emang dibentuknya secara Fisik iya fisik manusia. kayak gitu ya memang disuruh-suruh buat kalau itu menurut gue masih percaya kalau untuk kedepannya masa depan masih memang pasti ada kalau kayak gitu. Iya. AI yang buku ini untuk pengolahan dokumen ada gak? Itu mah pasti ada. Ada. Zaman sekarang juga kan udah ada. Banyak kayak gitu. Banyak Ya. AI. Kalian khawatir nggak sih kalau misalnya AI itu menjadi manusia tuh jadi tergantung banget sama AI? Kalau gua khawatir banget Apa tuh? karena ya masa kita jadi malas nanti takutnya kalau berhubungan dengan robot. Bener juga tuh. Kayak misalkan kita misalkan mau bersihin tapi kita suruh robot kita untuk bersihin. Jadi kita malas beraktivitas. Jadi kayak kita main handphone kebiasaan gitu tidur terus. Sama kayak main handphone ya. Iya pemikiran sempit lah ya kayak gitu. Jadi males. Jadi malas banget tuh kayak gitu. Nah nih, apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia? Kalau dari segi profesi komunikasi kayak kita gini pasti bisa Bisa dia. pasti mungkin itu mungkin banget memang karena kan di zaman sekarang kan udah banyak banget orang yang kerja pakai AI terus juga ngurus skripsi pakai AI itu udah banyak banget. Iya. Makanya jadi orang-orang pada bergabungan dengan robot zaman sekarang gitu termasuk kayak. Kalau misalnya ini ya, kan pekerjaan kan semakin berganti ya. Setiap zaman ini apalagi kan AI akan masuk ya. Apakah ada pergantian ini sih pelatihan khusus nih untuk mengembangkan AI nih ya untuk mendapatkan pekerjaan baru agar kita bisa menghadapi era digital nanti nih. Kalau Pekerjaan baru lah kayak misalnya pekerjaan baru lah dari AI. maksudnya kita disuruh-suruh AI buat kerja gitu. Enggak, Apa gimana? kita mendapatkan pekerjaan baru dari AI tersebut bisa nggak kita ya nanti? Kayaknya sih bisa ya karena kita dalam waktu setahun aja AI bisa berkembang pesat banget kan. Kayak sebelumnya juga AI di Cina itu kan udah ngerancang AI buat ngurusin segala pemerintahan itu kan pakai AI kan. Apalagi Benar-benar. apalagi yang buat nanti masa depan lagi itu bisa lebih enjoy parah banget sih. Lebih bagus. Keren banget sih itu. Nah, gimana sih resiko nih di zaman sekarang nih dan masa depan dan bagaimana kita menanggulanginya nih terhadap permasalahan AI? Yang tadi nih sama kayak jawaban yang tadi nih kita. Mungkin ya kalau menurut gue saran dari gue manusia itu kan nggak untuk kreativitasnya itu kan nggak bisa disandingin sama AI. AI kan itu kan cuman berbasis data dan programming doang kan. Kalau untuk secara teoritis dan pemikiran strategis itu mungkin manusia masih bisa lebih unggul dari AI. Nah, bagaimana sih kita memastikan AI tidak disalahgunakan ya? Banyak tahu nggak nih berita-berita misalnya kayak pejabat-pejabat nih yang baru pilkada nih. Nanti kayak menyebarkan hoax nih misalnya kayak tahu nggak meme spray gratis itu kan dibuat AI tuh. Apakah kita tidak disalahgunakan tuh oleh AI? Ya itu parah sih kalau itu namanya emang kacau. Ya itu masuknya kejahatan pasal gak sih? Iya, Kalau kayak penyebaran begitu, hoax sih. Penyebaran iya. hoax parah banget itu. Malah senegara lagi digituin ya. Parah. Kalau menurut gue kalau kayak gitu pasti bakal menyebar luas banget ya. Makanya pemerintah emang harus nyiapin pasal-pasal yang di dunia digital lah kayak media komunikasi emang harus disiapin banget tuh buat AI apalagi nanti 1 tahun ke 2 tahun ke depannya pasti AI bakalan berkembang lebih pesat lagi. Oh iya. Nah, mumpung karena waktu bilinya sudah habis nih, Ane ada pantun untuk kalian semua ya. Apaan tuh? Apa tuh? Pergi ke warung beli terasi. Cakep. Jangan lupa membeli terigu. Cakep. Saatnya kita undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.